Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizkina Fatimah Siregar. Di sini kita akan membahas pentingnya kecerdasan spiritual dalam kepemimpinan. Materi sebelumnya kita itu membahas pentingnya kecerdasan intelektual dan emosional. Nah, spiritual ini yaitu pelengkap dari kecerdasan intelektual dan emosional bagi seorang pemimpin. Baik, sebelumnya kecerdasan spiritual itu apa sih? Nah, kecerdasan spiritual ini adalah kemampuan seseorang untuk menemukan makna dan tujuan di balik pekerjaan dan hidupnya. Kemudian bisa bertindak berdasarkan nilai-nilai luhur, bersifat integritas, amanah, memiliki kasih dalam dirinya dan juga memiliki keadilan. Ya, sosoknya itu bisa menjadi adil dalam menentukan hal gitu. Kemudian menjaga ketenangan batin dan kejernihan berpikir saat menghadapi tekanan. Ya, tidak terbawa emosi. Jadi setiap orang yang memiliki spiritual itu harus dibarengi juga dengan kecerdasan emosionalnya. Jadi dia ini harus seimbang antara ketiganya. Kemudian kecerdasan spiritual ini kemampuan seseorang juga untuk mengambil keputusan yang selaras antara nurani, etika, dan tanggung jawab. Ya, jadi spiritual quotient ini bukan hanya soal religiusitas formal, tapi soal kedalaman nilai, kesadaran diri, dan makna yang menuntun tindakan seseorang itu untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana sih ciri-ciri kecerdasan itu secara spiritual? Yang pertama, dia bisa memiliki nilai-nilai hidup yang kuat, ya. Kemudian kesadaran moral yang tinggi. Ini moral yang tinggi itu seperti menghargai, kemudian menghormati yang lebih tua dan menyayangi lebih muda. Kemudian kemampuan refleksi diri. Di sini refleksi diri ini seperti sadar diri, tahu kekuatan dan kelemahannya. Kemudian bagaimana emosi dirinya, dan refleksi diri ini biasanya itu proses introspeksi yang mendalam. Oleh seseorang, dia bisa merenungkan dari pengalaman, yang kemudian pikiran dan emosinya itu, dan tindakan masa lalu untuk memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Itu. Kemudian bisa menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, ya. Jadi lebih mementingkan orang lain dan tidak egois. Kemudian kesadaran akan tujuan hidup yang lebih luas. Ya, tujuan hidup ini tidak hanya di dunia dan juga di akhirat gitu. Jadi ciri-ciri kecerdasan spiritual ini ketika ada di dalam suatu pemimpin, maka menjadilah pemimpin itu pemimpin yang lebih bijaksana, dan juga harus dibarengi dengan intelektual dan kecerdasan emosional. Peran kecerdasan spiritual dalam kepemimpinan yang pertama yaitu membentuk integritas dan etika. Dimana ini seorang pemimpin, dia harus konsisten antara perkataan dan tindakan, tidak sebaliknya, ya. Kemudian menghindari korupsi, memanipulasi dan gratifikasi. Jadi seseorang pemimpin ini harus terhindar dari praktik korupsi, manipulasi dan juga gratifikasi, ya. Kemudian membangun budaya kejujuran dan keadilan. Kemudian peran kecerdasan spiritual dalam kepemimpinan yang lainnya itu yang memberikan tujuan dan makna dalam organisasi. Di sini seorang pemimpin itu harus membangun visi yang bermakna sesuai dengan kebutuhan. Kemudian memberi inspirasi bagi anggota timnya. Jadi seorang pemimpin itu haruslah sebagai role model ataupun seseorang yang bisa memberikan inspirasi pada anggotanya. Kemudian mengarahkan organisasi sesuai nilai-nilai luhur. Yang ketiga yaitu mengelola konflik dengan damai. Ya, jadi dapat seseorang pemimpin itu yang cerdas secara spiritual, dia bisa mengelola jika sebuah konflik itu terjadi, dia menjadi penengah, ya, untuk kedamaian anggotanya ataupun dalam organisasi itu. Dan pemimpin ini harus bersikap tenang dalam tekanan, ya. Kalau misalnya ada tekanan, jadi suatu masalah pribadi itu harus dikesampingkan jika mengikut untuk hal kepentingan publik, ya. Kemudian mengambil keputusan itu harus secara adil dan juga sejuk, ya. Jadi ada seorang pemimpin itu kalau misalnya dilihat dari wajahnya saja itu udah membawa ketenangannya dalam diri. Contoh penerapan kecerdasan spiritual dalam kepemimpinan yaitu pemimpin harus bisa menolak gratifikasi meskipun tidak diawasi, ya. Bukan karena tidak ada orang di situ kita boleh melakukan praktik ini. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan nilai keadilan, bukan tekanan pihak tertentu, bukan karena dia keponakan atasan ataupun keluarga dari seorang pemimpin itu, maka dia tidak memihak secara adil gitu. Kemudian meminta maaf ketika salah. Ya, seorang pemimpin itu dia boleh kok salah. Kalau jadi tidak ada pasal yang menyatakan bahwa pemimpin itu harus selalu benar, ya. Kemudian
penerapannya itu seorang pemimpin itu harus mengutamakan kesejahteraan tim daripada dia keuntungan pribadinya. Kemudian pemimpin itu harus memberi ruang bagi diskusi, refleksi, dan pemikiran secara kritis. Nah, cara mengembangkan kecerdasan spiritual bagi pemimpin itu, seorang pemimpin itu harus bisa refleksi diri secara setiap hari ya. Dia harus bisa mengevaluasi niat, sikap, dan keputusan sebagai seorang pemimpin. Kemudian dia harus bisa membangun nilai hidup jelas, yaitu jujur, adil, disiplin, dan peduli secara sesama, tidak membeda-bedakan. Kemudian dia harus mengendalikan egonya, jadi fokus pada kontribusi bukan pengakuan ya, dan dia harus menyampingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan. Kemudian harus bisa meningkatkan empati, jadi seorang pemimpin itu harus mendengarkan sebelum memutuskan, mendengarkan tidak hanya dari satu pihak namun dari pihak yang lainnya. Kemudian sering melakukan musyawarah untuk melibatkan orang lain dalam keputusan yang besar, tidak menjadi seorang pemimpin yang otoriter.